Bab 044. 185. Malah nggak sengaja dorong dia sampai jatuh dan kepalanya berdarah. Saat dibawa ke rumah sakit, katanya kondisi dia drop. Di situ kakak kedua Niki meminta pertanggungjawaban. Kakaknya mau saya dipenjara tapi Niki memberi opsi lain. Katanya saya nggak akan dipenjara kalau suami saya mau menikahi dia. Paramita mengernyit. Sebentar, bukannya abdi negara dilarang poligami? Kakak pertama Niki juga seorang abdi negara, kan? Bukankah seharusnya dia tahu itu? Zaida mengangguk. Yang mau mengkasuskan kakak kedua Niki, Bu. Dan si Niki ini, dia bilang nggak masalah jika hanya dinikahi siri. Kedua pilihan tersebut benar-benar menggigit saya dan suami. Paramita mengusap dagunya. Kok saya merasa aneh ya, itu Niki benar-benar sakit. Jangan-jangan dia hanya berpura-pura untuk menjerat suami Anda, Bu Zaida. Zaida membelalak. Hah? Ia tidak kepikiran dengan kemungkinan itu. Namun jika benar, bagaimana Niki memalsukan keadaannya sedangkan 2 kali Zaida menyaksikan Niki dibawa ke rumah sakit, dokter selalu mengatakan bahwa kondisi Niki memang melemah. Kalau kemungkinan itu benar, apa mungkin Niki itu? 186. Melihat Zaida hanya diam, Paramita mengernyit. Bu Zaida. Zaida mengerjap. Ah, maaf. Saya jadi kepikiran. Paramita tersenyum. Itu hanya dugaan saja, bisa jadi Niki memang benar-benar sakit dan sengaja mempergunakan penyakitnya itu sebagai senjata. Namun, tentu saja hal itu tidak menghapus kemungkinan bahwa dia juga bisa saja pura-pura sakit. Menurut Bu Zaida, apakah dugaan pura-pura sakit itu bisa menjadi kenyataan? Zaida menghela napas panjang. Maaf, saya nggak paham, Bu Mita. Saya 2 kali menyaksikan Niki dibawa ke rumah sakit, dan 2 kali itu juga dokternya mengatakan bahwa kondisi Niki memang drop karena penyakitnya, makanya selama ini saya nggak pernah mencurigai hal tersebut. Selain itu, saya juga belum lama kenal dengan dia. Jadi, saya kurang tahu juga bagaimana kehidupan Niki sebelumnya. Paramita mengangguk. Saya paham. Untuk sementara, kalau bisa Anda harus menguatkan bukti dulu. Kalau ada secuil saja informasi yang bisa meyakinkan dugaan ini, maka Bu Zaida akan lebih mudah ke depannya. Saya mengerti. Mungkin saya akan coba cari bukti dulu. Paramita mengiyakan. Namun Anda harus tetap berhati-hati, Bu Zaida. Mendengar cerita Anda, sepertinya keluarga Niki itu cukup berpower ya. Iya. Kakaknya yang nomor 2 orang berada dan sepertinya mudah untuk menjebloskan saya ke penjara kalau dia mau. Paramita tersenyum sinis mendengar itu. Ah, dasar orang kaya, gumamnya tanpa sadar. Zaida menatap wanita itu. Apa? Paramita langsung menggeleng kemudian mengulas senyum ramah. Maaf, bukan apa-apa, Bu Zaida. Nanti kalau Bu Zaida dapat informasi penting silakan saja hubungi saya lagi. Saya akan bantu. Saya harus pamit, sebentar lagi ada pertemuan dengan klien lain. Zaida mengangguk. La menyalami Paramita. Terima kasih, Bu Mita.
Sama-sama, Bu Zaida. Semoga segera bertemu titik terang mengenai masalah ini. Saya permisi. Setelah Paramita pergi, Zaida juga berniat untuk pulang. Ia ingin menjelaskan tentang dugaan ini kepada Firza, tetapi ragu karena belum ada bukti apapun. Masalahnya, Firza sendiri juga selalu meyakinkan Zaida untuk tenang dan biar pria itu saja yang mengurus. Takutnya nanti Firza khawatir karena Zaida bertindak sendiri. Apa lebih baik aku diam dulu ya sampai dapat bukti yang konkret? Gumam Zaida. Ia menghela napas panjang. Akhirnya, Zaida pun keluar dari kafe tersebut. Berhubung Zaida datang ke kafe itu menggunakan taksi online, ia sekarang jalan kaki sambil berpikir di trotoar pejalan kaki. Arun sengaja tidak langsung memesan taksi karena ingin mendinginkan kepala dahulu dengan berjalan sebentar di area tempat itu. Di tengah sesi jalan kaki tersebut, Firza mendadak menelepon Zaida. 187. Langsung buru-buru mengangkatnya. Halo, Mas. Halo, Zaida, Assalamualaikum. Saya mau kasih kabar aja kalau makan siang nanti nggak bisa pulang karena ada urusan sama Mayor Ilham. Jadi kamu nggak usah nunggu saya ya. Waalaikumsalam. Oh, begitu. Iya Mas, enggak apa-apa. Kamu di mana? Zaida masih di rumah, kan? Kok saya dengar suara kendaraan ya? Aduh, malah ketahuan. Zaida menepuk dahinya. Sebenarnya aku lagi keluar, Mas. Maaf ya tadi aku lupa izin. Kamu kemana memangnya? Tadi teman aku yang dari pondok lagi ke kota ini terus ngajak ketemu sebentar Mas. Aku nggak enak mau nolak apalagi dia udah jauh-jauh juga jadi aku langsung ketemuan sama dia, cuma ini udah selesai kok dan mau pulang. Oh, ya sudah kalau gitu. Hati-hati di jalan ya, Zaida. Zaida bernapas lega. Iya, Mas. Lalu panggilan pun berakhir. Zaida mengelus dadanya sendiri. Aku nggak enak udah bohong sama Mas Firza, tapi mau gimana lagi, gumamnya pelan. Zaida pun kembali berjalan kaki. Ia melihat ada kafe lain berkonsep outdoor di ujung trotoar jalan ini. Zaida yang tadinya hanya minum air putih di kafe bersama Paramita tadi jadi ingin membeli minuman manis untuk menaikkan suasana hatinya yang buruk. Ketika Zaida sampai di kafe outdoor itu, ia melihat papan kecil yang dipajang di depan untuk menunjukkan menu spesial apa yang dijual hari ini. Zaida tertarik untuk mencobanya, tetapi ketika ia hendak melangkah masuk, kakinya mendadak berhenti ketika ia menangkap sosok yang familiar ada di dalam kafe tersebut. Itu Niki. Jemari Zaida seketika bergetar. Ia benar-benar kaget. Bukankah Niki baru saja keluar dari rumah sakit dan masih lemah? Mengapa gadis itu tampak sehat-sehat saja sekarang? Niki duduk di salah satu meja bersama dengan seorang perempuan lain yang Zaida tidak kenal itu siapa. Zaida segera mengantre untuk membeli minumannya tetapi sebisa mungkin ia memalingkan muka. Zaida memang bercadar tetapi masih ada kemungkinan Niki bisa mengenalinya karena mereka berkali-kali bertemu. Saat itu, karena meja Niki dan temannya dekat dengan posisi Zaida, samar-samar ia bisa mendengar apa yang dibicarakan Niki dengan teman perempuannya.
Gue udah keluar duit banyak untuk dapatin Bang Firsa. Tapi hasilnya masih aja nihil. Maksud lo abang-abangan lo itu? Habaha. Masih aja berharap. Bukannya lo bilang dia udah nikah, iya? Tanya si temannya. Selagi gue belum mati, artinya masih ada harapan. Mau dia udah nikah kek atau belum, gue gak peduli, balas Niki. 188. Gila emang lo. Kayak psikopat. Kalau ketahuan dia pasti bakal benci banget sama lo, Nick. Niki menggeleng. Nggak akan lah. Gue udah rencanain ini dengan matang. Gue pasti bisa dapatin Bang Firsa. Lagian Elosi, kalau naksir harusnya dari dulu ia nyatain perasaan. Giliran dia udah nikah elonya malah begini. Gue nggak langsung nyatain perasaan bukan karena nggak mau, elah. Gue udah seneng dianggap gue sebagai adik, yang penting kan gue bisa manja-manja sama dia. Parah emang lo, Nick. Terus gimana? Santailah, masih ada harapan kok. Abang gue yang nomor 2, lo tahu kan? Bang Niko. Niki mengangguk. Dia dukung gue. Pokoknya selama Bang Nicholas dukung gue dan Bang Firza masih percaya kalau gue sakit, maka masih ada harapan. Ya walaupun sakitnya bohongan sih. Teman Niki geleng-geleng kepala. Hati-hati entar jadi kenyataan mampus lo Nick. Niki hanya tertawa. Lalu mereka berdua bergegas untuk pergi. Zaida yang sejak tadi menguping benar-benar syok. Ia yang masih mengantre langsung membatalkan orderannya agar bisa mengejar Niki dan temannya yang berjalan pergi. Kedua perempuan itu masih tertawa-tawa sambil membicarakan topik yang membuat jantung Zaida berdebar kencang. Ini benar-benar kebetulan yang sangat di luar ekspektasi. Baru saja Zaida berpikir untuk mencari bukti, malah buktinya datang sendiri. Ternyata ucapan Bu Mita benar, batin Zaida. Ia membuntuti Niki dan temannya dari jarak aman. Zaida juga menyalakan kamera ponselnya untuk merekam pembicaraan Niki dan temannya itu. Emang lo udah ngelakuin apa aja sih Nick buat dapetin tuh cowok? Tanya temannya. Banyaklah, salah satunya gue udah keluar duit banyak buat bayar dokter buat kerjasama. Teman Niki melotot. Serius lo? Iyalah. Kok bisa, Nick? Maksud gue, ini dokter lo. Keluar duit berapa lo, buset deh. Soal duit sih gampang ya. Bang Nino dan Bang Nicholas selalu kasih gue jatah uang jajan banyak dan mereka nggak pernah nanya gue pakai apa aja duitnya. Yang susah itu gue nyari dokter yang mau kerja sama. Susah banget nyari dokter yang nggak jujur-jujur amat dan bisa diajak menyimpang. Kebanyakan pada takut ketahuan entar membahayakan karir. Beneran gak habis pikir gue, Nick. Zaida terus merekam perbincangan Niki dengan temannya itu. Seluruh amarah Zaida berkumpul dan seolah siap meledak kapan saja ketika mendengar pembicaraan Niki, tetapi Zaida tidak bisa melakukan apa-apa. Intinya, lebih baik sekarang ia fokus merekam pembicaraan Niki saja sebagai barang bukti. Niki dan temannya berbelok di tikungan trotoar jalan.
Zaida masih terus mengikuti mereka berdua karena menurutnya sangat penting untuk merekam pembicaraan Nicky dan perempuan itu lebih lanjut. 189. Gimana ya, Nick? Terus lo. Hahaha, pokoknya Bang Firza bakal jadi milik Gelah, terus. Zaida terlalu fokus menatap layar ponselnya hingga ia tidak fokus sama sekali saat berjalan. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada seorang pemuda yang berlari melewatinya, tetapi sialnya pemuda itu malah menabrak bahu Zaida. Brak! Aduh, maaf ya Mbak, saya nggak sengaja. Maaf banget, saya buru-buru. Pemuda itu membungkukkan badannya sekilas kemudian kembali berlari pergi. Zaida kaget. Ia masih syok karena ditabrak tiba-tiba. Ia pun membungkuk untuk mengambil ponselnya tetapi seketika membelalak kaget saat mengetahui kalau ponselnya sudah kembali ke layar awal. Hah? Aku nggak sengaja pencet kembali ya. Gumam Arun panik. Ia mengecek galeri dan tidak menemukan video yang ia ambil tadi. Aduh, belum di-save lagi. Zaida panik. Ia menatap ke depan, bermaksud mencari keberadaan Nicky dan temannya tadi, tetapi mereka berdua sudah lenyap. Zaida benar-benar kebingungan sekarang. Tetapi kemudian Zaida langsung berdiri. Mas Firza harus tahu soal ini. Zaida bergegas berbalik hendak ke pinggir jalan. Ia akan memesan taksi offline yang lewat saja. Tetapi baru juga selangkah, tiba-tiba ada yang menepuk bahunya. Buru-buru banget. Mau kemana? Langkah Zaida langsung terhenti. Suara itu.